yang bisa bikin kalian pengen lari itu coba mindsetnya adalah Jadi dia bocorin dong. Kalau Berapa sih duitnya? Cuannya berapa sih sebulan? bicara soal cuan ya jujur paling gede gue pernah waktu itu bisa. Gaskan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat online, sore hari ini kembali bersama sohib-sohib kita nih. Kita sedang berada di kedai rumah kita, Tebet Timur, Jakarta Selatan. Dan saya Sirun. Endra, Mas Pres. Dan tamu spesial kita ada Bang Sandi Rizaldi. Sandi Rizaldi. Sore hari ini kita berkumpul, ngobrol, dan kita akan berdiskusi seputar dunia olahraga, ya, khususnya running. Karena kita ini ternyata memang dipertemukan karena kita memiliki satu hobi yang sama, hobinya olahraga, khususnya running. Dan terima kasih dari Mas Pres, ada temennya yang ternyata selama ini disembunyikan. Waduh, baru Luar diceritakan biasa, ke kita luar biasa. kalau ternyata Mas Pres punya teman sohib yang memang sudah lari bertahun-tahun ya. Selama ini lari dari rumah atau lari dari kenyataan, Mas? Lebih ke lari dari kenyataan, Mas. Oh gitu ya. Berarti udah pengalaman. Banyak hal yang perlu kita tanyakan ini ya. Sudah banyak medan lah, banyak banyak medan. medan dilalui lah. Oke, intinya kita ingin berbagi cerita, pengalaman, bagaimana seorang pelari, ya, kami yang mungkin baru mulai amatiran, dan kita akan belajar dari senior kita nih. Wih, masya Allah. Bang Sandi, Luar biasa. Ya gimana, Mas? kalau boleh dicerita nih, bagaimana latar belakang atau motivasi Bang Sandi sampai memilih olahraga lari? Oh, gimana ceritanya tuh sampai terjun ke dunia lari tuh? Gimana Bang Sandi coba? Kalau terjun itu kan berarti dari atas, Mas ya. Iya. Betul. Kalau terjun dari atas kan kalau terjun. Sakit jadinya. Sebenarnya ini ya, kalau bisa dibilang kenapa milih lari itu waktu itu mikirnya apa sih yang pengen gampang gitu dilakuin gitu ya. Olahraga yang mudah dikerjakan. Betul. Ya. Olahraga yang gampang dikerjakan, gampang dijadikan rutinitas. Tuh, ditambah juga yang nggak terlalu banyak mikirin tetek bengek lah, aksesoris segala macam gitu. Nah, akhirnya pada saat itu mikir, coba deh mau jogging gitu. Dan kebetulan memang pada saat itu ada om udah mulai duluan lari. Seperti itu. Jadi kebetulan waktu itu om udah mulai lari, terus di sini saya ngelihat kayaknya oke nih. Tertarik juga. Mulai pengen nyoba nih jogging gitu. Ya jujur dulu belum ada sepatu lari itu karena belum kepikiran gitu. Pengen seriusin atau apa, jadi masih have fun aja lah gitu. Pengen seru-seruan gitu, tapi mulai dicoba pelan-pelan sampai akhirnya om juga ngelihat gitu kan. Wah, nih mungkin ngeliat ponakannya udah mulai ikut lari juga nih. Akhirnya di situ mulailah ngajak bareng sampai terus berlanjut akhirnya mulai diracunin lah. Mulai diracunin kayak beli sepatu lari, terus atribut lari gitu, celana, kaos, sampai jam segala macem lah itu mulai diracunin. Semua gear olahraga lari. Betul. Semua udah disuruh beli gitu ya. Betul. Ya pada saat itu juga motivasi lainnya adalah gimana sih pengen ngerasain hidup sehat. Kalau boleh tahu itu mulai tahun kapan itu Mas Andi? Pertama kali banget ini tahun 2016. 2016. Itu mulai jogging kecil-kecilan gitu. Dan kebetulan di rumah sini kan masih Taman Honda waktu itu. Ya. Sama sebelahnya Taman Seno orang nyebutnya. Itu kita mulai lari di situ. Kita mulai lari di situ, jogging kecil-kecilan, dan lama-kelamaan ya memang kebiasaan orang juga mulai berubah. Betul. Pada saat itu, Mas. Makin banyak lari, makin banyak yang jogging gitu. Dan ya sampai sekarang pun juga masih konsisten lah, masih rutin gitu. Untuk menekuni hobi ini. Seperti itu. Oke, cakep. Nah, Bang Sandi mau nanya nih. Kalau selama lo udah konsisten berlari tuh ya, itu ngefek nggak sih ke badan gitu sama mental lo itu? Maksud gue ngaruh ke mental sama badan nggak sih ketika lo udah konsisten lari gitu? Jujur itu berpengaruh banget. Jadi yang di awalnya tuh mungkin
Gue ngerasain pasti kan orang awal-awal olahraga tuh yang dirasain pasti engap gitu ya. Betul. Gampang capek gitu, Benar. pegel sebadan badan pegel gitu. Cuman makin lama makin dirutinin gitu. Mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali, 3 hari sekali itu mulai berasa gitu. Perubahannya pelan-pelan. Dari yang kaki mungkin di awal-awal masih berat nih buat napak gitu ya. Betul. Makin lama kok makin enteng nih kakinya. Ya, gitu. betul. Dari 1 kilometer pertama kita mulai lari terasa berat, tapi lama-kelamaan 2 kilo udah bisa, 5 kilo Progress bisa, terus ya. progres berlanjut sampai akhirnya mulai sampai 10 kilo. Woi. 10 kilonya udah mulai konsisten, mulai ningkatin lagi, jadi makin cepet larinya di situ. Pace-nya. Iya, pace-nya seperti itu. Itu yang ngerasain. Ngeri. Coba ini Nah, kita mah Kita peskeong. baru- Peskeong. Iya. Nih, kita tertarik sama tadi kan bicara soal sepatu ya, sedikit nyinggung sepatu. Kira-kira ada apa namanya gambaran tips dan trik untuk memilih sepatu yang biar kita itu istilahnya nyaman dipakai gitu kan dan terhindar atau mungkin minim cedera lah. Ada nggak kira-kira ininya tipsnya? Tiap orang itu kan bentuk kakinya beda-beda, Mas. Tiap orang itu kan ada yang kakinya apa istilah tuh kaki bebek ya. Betul. Ada- Kakinya yang lebar gitu kan. Ada kakinya lebar, terus ada yang cekung. Nah, itu semua brand pasti ngikutin gitu. Pasti ngikutin dan kita pun juga pastinya milih sepatu yang sesuai dengan tipe kaki dulu yang pertama gitu. Oh, betul. Terus yang kedua, ini kalau dari opini gue ya, kalau dari opini gue itu kalau gue lebih cenderung milih sepatu yang kalau bisa ukurannya dinaikin 1 angka gitu dibanding. Alasannya. Karena pertama yang gue rasain, gue pasti ketika lari gue pakai kaos kaki yang tebel. Oh, oke. Agar- lebih empuk ya. agar bantingannya lebih empuk. Iya. Dan yang kedua, gue nggak mau kaki gue lebih sering jadi blister gitu. Karena itu yang sering dialamin gitu. Iya. Apalagi kalau sepatu baru ya. ya sepatu baru sama pelari pemula gitu kan, yang mungkin perform larinya tuh belum bisa konsisten gitu. Itu yang kedua, soal yang tadi untuk menghindari cedera gitu Iya, ya. betul. Ya cedera kecil dulu deh dari blister gitu kan. Terus yang ketiga, mau kayak apa nih tipe lari yang kita tekunin gitu istilahnya gitu kan. Mau untuk lari jarak rendah kah? Jarak pendek, jarak menengah atau jarak jauh. Ya. Karena itu pun juga berbeda-beda nih tipe sepatunya. Oke. Seperti itu. Betul. Ada juga yang sepatu untuk lari latihan pun juga ada gitu. Sekedar untuk recovery run gitu, itu juga ada gitu. Nah, awal-awal memang gua ketika mulai lari kan jarak masih pendek nih, bisa dibilang gitu ya. Ya. Masih sebatas 5, 10, 5K, 10K gitu. Nah, itu gua lebih milih sepatu yang lebih universal lah jatuhnya gitu. Dalam artian jarak pendek nyaman, jarak menengah juga nyaman. Tapi setelah mulai berlanjut bertahap gitu ke mulai ambilin jarak jauh, nah itu gue mulai berubah lagi tuh. Gue mulai beli sepatu yang Oke. istilahnya yang cushionnya lebih tebel, Lebih tebel jadi ya. ketika dipakai buat jarak jauh pun tetap nyaman. Tetap nyaman. Oke. Ya. Boleh bocoran nggak kira-kira apa sih brand yang dipakai? Pernah pakai yang luar mungkin sama lokal gimana coba? Iya. Kalau dari awal gue masih pakai brand luar. Sepatu pertama itu gue punya merek Saucony. Saucony. Apa? Seriesnya? Saucony. Merek sepatu. Iya wayang. Sengkuni. Sengkuni beda Itu merek pertama yang gue punya Saucony. Saucony. Habis itu gue Saucony udah lama dipakai, jarak yang gue pakai udah mulai jauh gitu ya. Ada ratusan, 200? 500 sih ingat Oh, gue sampai gitu. 500. 500 kilo. Solnya udah ini memang. Udah mulai copot Aus gitu, ya. mulai aus. Habis itu gue pindah ke Nike. Oke. Brand sejuta umat lah. Iya, betul. Nike.
sampai akhirnya sekarang gue make Ortus. Ortus ya? Ortus. Sama kayak Ortus dengerin Ortus. Ortus dengerin Ortus. Kalau Ortus 8. serinya apa ini serinya? Ortus yang Hyperglide. Hyperglide. Sama. Sama anaknya Sama juga. sama. Gitu itu. Oh gitu ya, oke. Nah, dari bertahun-tahun ya pengalaman lari nih Bang, dari bertahun-tahun. Tantangan apa sih yang Bang Sandi ngerasain nih, apalagi pada saat mungkin mulai ya, pada saat mulai running sampai pada tahap mengikuti kompetisi. Nah, tantangan apa sih yang sebenarnya yang dialamin tuh? Kali aja teman-teman juga pengen, gue pengen mulai tapi rasanya berat banget nih, apalagi yang mau kompetisi. Nanti gimana? Kompetitif banget. Res biasa Jadi kayak lah. atlet nih. Iya, maksudnya res gitu lah. Iya. Maraton, Iya. contohnya. Gimana tuh Bang? Pada waktu itu lebih ke ini ya, lebih ke ajakan sebenarnya ya. Karena itu tadi di awal itu lihat Om gitu ya. Iya. Oke. Karena kebetulan memang itu tadi di awal Om yang memulai lah semuanya nih, Om yang ngeracunin gitu ya. Iya. Sampai akhirnya udah mulai ada nih event-event lari di sini kan. Betul. Di situ Om mulai ngajak lagi nih, ayo ikutlah lomba gitu. Biar dapat medali nih, biar kita apresiasi bukti bahwa Betul. kita sudah pernah lari gitu ya. betul. Iya. Karena ya bagaimanapun kita udah ngelakuin sesuatu hal yang bisa dibilang memberikan impact gitu buat badan kita gitu ya. Sehingganya kita juga harus punya satu hal Apresiasi lah. iya untuk mengapresiasi itu. Itu salah satunya ikut event lari. Medalinya banyak dong ya? Oh, kalau boleh tahu nih, sudah berapa medali nih yang dimiliki nih? Berapa ya? Aduh, belum ngitung lagi. Average lah, 20 30 Kayaknya 20-an ada deh. 20-an ya. 20-an ada. Bang, kita di rumah baru 2 ya. Dua ya. Sekali ngikut 42. Wih, agak juga lah. Maraton kan? DNF. Iya, enggak di 20 kali 40, 800 kilo Bang. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Oke. Nah itu San, kalau ikut lari gitu kita perlu persiapan gak sih biasanya kan? Kalau gua kan amatir ya, masih pemula lah gitu kan. Kadang-kadang kita juga pengen dong gua megang medali buat minimal buat pamer lah. Ya kan? Pamer. Buat Istri ya? Maestri. Kita sanggup sampai garis finish gitu, ya nggak? Nah, itu ada persiapan nggak sih buat info buat teman-teman juga, jadi biar pada tahu, oh nih ternyata harus persiapan harus gini gitu. Ada nggak persiapannya? Kalau dilihat dari persiapan pasti dan wajib harus ada. Itu pasti ada gitu. Apalagi mau itu jarak pendek, jarak menengah, jarak jauh itu pasti harus ada. Dan ya biasanya kalau gua persiapannya itu paling enggak seminggu itu gue harus latihan rutin. Seminggu menjelang lomba. Ya? Seminggu menjelang lomba itu mesti latihan rutin, tapi yang pasti H-2 itu kalau bisa istirahat. Harus rest. Oke, H-2 race itu istirahat. Istirahat full. Untuk nge-recovery body biar nggak terlalu tegang pada saat Arya. Sekaligus carbo loading sudah itu ya. Iya, betul. Apalagi kalau yang udah jarak jauh gitu ya. Iya. Di atas 21 sama 42 gitu ya. Itu latihannya udah mesti terjadwal tuh. Ibaratnya gini, kalau latihan 5K itu paling nggak kita 2,5K ini kita udah bisa stabil pace-nya. Itu udah aman. 3,5 lah ya. Iya, Plus 3,5. betul. Itu atlet. Kayaknya nih. Ngebut itu. Pingsan tuh kayaknya. Kayak cita lari. Terus misalkan 10K paling nggak jarak 6 sampai 7 kilo, 7K itu udah bisa konstan, itu aman. Kalau half marathon HM paling nggak jarak 12 16 kilo itu bisa stabil, itu aman. Oke. Oh, jadi gitu hitung-hitungannya ya. Ngomong-ngomong yang paling jauh yang pernah diikutin apa, Mas Andi? Maraton pernah, Maraton ya? udah pernah maraton. Alhamdulillah. Kita juga Bang, sudah half maraton, tapi Dicicil. DNF. Dua kali. Dicicil. DNF 2 kali ya. Kita kalau digabungin mah ya 50 kilo ada. Cuman selama 5 hari. 10 gitu. Ya 50 kilo.
Yang penting motivasinya, niatnya sudah Ya, hak. yang penting niatnya udah dicatat pahalanya. Iya, Nah, nih gini ngomong-ngomong soal kan kalau olahraga itu nggak cuma sekedar olahraga, pasti ditunya sama nutrisi ya kan. Nah, gimana caranya nih kita menjaga nutrisi untuk apa sih menjaga performa di saat olahraga? Gimana caranya kira-kira? Bocorin minum susu katanya, jangan minum kopi. Nah, minumnya susu, Bang. bisa jadi gitu. Tadi udah ngomong kan. Tapi kita jangan, tahu susu kuda liar atau susu apa. nah itu. Tapi Etawali. jangan salah mas. Beberapa kali gue sebelum ikut race, gue suka konsumsi kopi. Oh gitu. Oh gitu. Iya. Kopi apa tuh? Maksudnya kopi pure kopi, Kopi atau lebih ke kopi hitam oh benar kopi tanpa gula ya? tanpa gula. Oh iya, oke. Karena ya yang gue baca itu, yang gue baca memang kafein itu bisa ngebangkitin ngebangkitin apa istilahnya ya? Peredaran darah dan juga apa namanya kinerja jantung. Ya, lebih kurang Lebih seperti ke itu. mood booster juga sih. Ya lebih kurang Dia seperti itu. banyak kopi dia. Betul. Banyak kopi. Kita punya kedai kopi. Kita jualan kopi. Kita tawarin di sini, Bang. Oh, boleh Bang. Nah, artinya Bang Sandi pun sudah ngerasain bahwa ternyata manfaat kopi pada saat lari juga ada. Ngefek ya, Bang? Iya, ngefek. Betul. Jadi wajar kalau kita minum kopi setiap hari karena kita merasakan setiap hari itu ada tantangan. Kalau Bang Sandi kan ngopinya pas mau race doang. Kalau kita kompetisinya race-nya setiap hari, makanya kita setiap hari minum kopi. Nah, gitu. Kebetulan kopi kita udah habis ya. Habis. Dan kita kasih tahu ya, kopi yang ada di rumah kita di tempat ini ajib. Baristanya juga keren tadi. Ngejelasinnya asik. Ngejelasinnya asik, detail ya. Benar. Bagus. Kita nanya kopi, minta gilingan. Wih. Pokoknya kalau mau tahu tentang kopi boleh datang ke sini, main ke sini, ntar tanya-tanya sama baristanya. Siapa tadi namanya? Kita nggak tahu. Oh, belum nanya. Belum nanya. Nanti kita kenalan. Oke. Nah, Bang Andi, bisa nggak coba dirangkumin gimana khususnya bagi teman-teman kami nih, banyak yang pemula juga pengen lari nih. Coba dirangkum apa sih step-stepnya supaya mereka kemudian bisa, oke, gue putusin, gue juga jadi seorang pelari walaupun baru mulai. Iya. Nah, mulai dari mana nih mereka nih? Yang bisa bikin kalian pengen lari itu, coba mindsetnya adalah gue pengen sehat. Itu dia tuh. Itu satu dan satu-satunya mindset lo adalah gue pengen sehat. Itu yang paling utama. Nah, motivasi paling kuat itu ya. Betul. Oke. Karena bagaimanapun lari ini memang sebenarnya bisa dibilang olahraga yang murah gitu ya, murah dan mudah gitu. Tapi katanya gitu. Bener-bener katanya. Ya tergantung mau ngikutin lifestyle atau tidak ini ya. Tapi lebih dari itu efek yang dirasakan kemudian adalah badan lo ini bisa lebih terasa sehat dan itu berpengaruh ke kehidupan lo ke mendatang gitu. Betul. Artinya dari yang mungkin yang awalnya pola tidurnya nggak teratur gitu ya, Gitu ya. ketika lo udah mulai rutin lari, mungkin hal yang bisa lo rasakan adalah tidur jadi lebih nyenyak. Nah, Gitu. betul. Kita ngerasain Bang ya. Iya betul. Tidur lebih nyenyak, pikiran jadi lebih enteng. Betul. Gitu. Terus yang pasti ya bisa ngebangkitin mood gitu kan. Sama ya yang terakhir ya berat badan turun. Oh. Bener. Bang Hendra sudah ngerasain, ini buktinya juga nih. Iya. Jadi itu ya, motivasinya teman-teman harus punya motivasi yang kuat bahwa saya pengen sehat. Salah satunya adalah dengan cara berlari, karena ini seperti yang dikatakan Bang Sandi, olahraga yang paling simple, ringan, bisa dilakukan oleh siapa saja dengan gear yang sangat sederhana dan di mana saja gitu ya. Betul. Nah, yang penting ada motivasi yang kuat untuk ingin sehat. Ini yang gue tahu kan gue follow IG lo ya. Enggak. Nah, jadi suka nongol tuh di story di feed gue. Wah, lu sering moto lari, padahal lu pelari tuh gimana San ya? Bisa kasih tau nggak teman-teman, maksud gue biar khususnya abang-abang ini kalau lagi lari itu ya di jalan gitu, lu bisa motoin dia gitu. Siapa tahu Kita tahu dia ada, kita gaya larinya enak. benar. Nah, Teman-teman perhatiin IG-nya ada di sini nih IG-nya. Masukin di foto you nggak? Masuk. Nah, Masuk. siapa tahu
bisa di courting diskon sama beliau. Gitu. Ya, coba San, gimana? Gimana Bang San nih? Gue ngelihat sekarang nih ada semacam pergeseran gitu ya, pergeseran kultur lah istilahnya gitu. Tadi yang tadinya lari nih cuman sebatas olahraga di waktu senggang gitu, tapi sekarang nih olahraga udah kayak semacam gaya hidup. Sama olahraga ini udah kayak semacam keharusan lah buat semua kalangan gitu ya. Nah, apa sih yang bisa mendukung semua itu? Yaitu salah satunya ya fotografi gitu. Dan kebetulan memang hobi gue juga salah satunya ada hobi fotografi. Dan fotografi sama lari itu menurut gue dua elemen yang nggak bisa dipisahin untuk sekarang. Gitu. Apalagi sudah masuk ke ranah lifestyle gitu ya. Betul. Jadi gue ngeliat di situ ya ada sebuah peluang lah yang bisa gue kerjakan gitu, yang bisa gue kembangkan. Dan kenyataannya pun memang semakin hari semakin banyak orang yang menekuni hobi ini gitu, hobi lari ya maksudnya. Tapi mereka nggak cuma menekunin hobi, mereka juga butuh si fotografer ini. Butuh eksistensi gitu. Iya, untuk eksistensi mereka. Biar mereka juga setidaknya ada penyemangat lah gitu. Gue lari nih, wah gue ada yang motoin nih. Gue bisa ngeliat foto gue. Gitu. Gue bisa lihat foto gue bisa minta foto gue dan gue bisa tunjukin ke orang-orang itu kalau gue emang udah hobi lari gitu. Jadi di antara sekitaran olahraga itu komunitasnya ada komunitas bisnis juga loh bro. Benar Pak. Iya benar. Nah ini ngomong-ngomong soal semangat, kan seperti halnya keimanan ada naik turunnya, pun juga dengan keadaan semangat nih. Kira-kira gimana sih apa motivasinya biar kita menjaga agar olahraga itu tetap semangat gitu? Lu nggak mau membuat diri lu lebih sehat nih untuk kedepannya gitu. Karena sehat itu kan bisa dibilang sebuah investasi di badan gitu. Betul. Itu motivasi yang bisa dibilang ya lo harus tanam gitu. Jadi ketika lo udah mulai merasa kendur, aduh gue males nih, gue capek lari gitu, ya lo pikir lagi gitu. Gue banget tuh. Dia harus digeret-geret. Kita harus narik-narik dia sebenarnya. Sampai lecet-lecet ya. Kamu, ayo lari, ikut lari sama gue. Sama abang-abang ini. Gitu. Jadi lebih seperti lo pikir situ. Kalau Ane sih sebenarnya tertarik sama dunia bisnisnya tadi tuh. Oh iya, Jadi kan gimana? Bocorin dong. Emang dari usaha foto-foto gitu dapat cuan berapa tuh sebulan? Ya kisaran lah bang. Ntar jadi viral dan banyak yang tahu. Jadi berkurang Bang saya. Nambah saingan. Saingan udah banyak Udah banyak ya, udah banyak. Banyak banget saingan Wah, sekarang. Gue di foto Yuyu udah banyak. Padahal waktu itu bukan event, hanya sekedar lari di Taman Mini kan. Ternyata walaupun bukan event, ada aja fotografer lepasan yang memang foto-foto, walaupun gak ada event gitu ya. Sama yang gue lakuin juga di Eco Park sekarang nih. Ya tiap weekend aja gue kesana main moto, ya nanti gue upload ke Foto You. Ya orang ada yang beli, alhamdulillah. Kalau ada yang nahan tapi nggak beli ya nggak masalah gitu. Nggak masalah. Gitu. Ya kalau Maksud nahan gimana ya? Sorry. Ya kagak dibeli. nggak beli. Jadi kan ketika kita ngupload tuh nanti langsung ke scan ke user itu. Betul. Oh, ini Otomatis ada pendeteksi wajah. Iya. Kan? Oh, foto gue masuk nih, tapi gue belum mau beli gitu. Ya udah gitu. Nah, dia bocorin dong. Kalau Berapa sih duitnya? Cuannya berapa sih sebulan? Bicara soal cuan ya jujur paling gede gue pernah waktu itu bisa UMR Jakarta lah. Mantep dong. Lumayan ya. Padahal itu kerjanya kan hanya sejam 2 jam kali ya untuk foto-foto. 2 jam ya. Tapi Dan, itu memang, dan itu pagi. dan itu pagi ya. Karena ya gue lebih sering di sini di Eco Park. Dan itu cuma duduk kan? Iya kan? Ya, berdiri juga. Oh, berdiri juga ya? Kayak duduk gini sambil foto. Kayak sini dari lari fotonya. Terakhir. Ini ya. Nah, terakhir Bang Andi. Setelah tadi bertahun-tahun menggunakan sepatu brand luar, kemudian akhirnya menggunakan juga brand lokal, Ortus, spesifiknya Ortus.
apa perbedaan yang ada nggak perbedaan signifikan dari sisi kenyamanan dan keamanan dalam berlari menggunakan sepatu itu, Bang? Kalau yang gue rasakan ya pakai antara brand luar sama brand lokal itu ketika gue lari yang brand lokal yang gue pakai sekarang ini gue lari ngerasa lebih ringan kaki gue. Lebih ringan. Gue ngerasa lebih ringan. Oh ya? Karena jujur yang waktu ketika pakai Nike itu ya terakhir sebelum Ortus kan Nike ya. Ketika gue pakai Nike itu bisa dibilang model yang gue pakai adalah lebih ke sepatu running yang easy running. Oh, oke. Gitu. Sementara pada saat itu gue udah mulai sering kayak lari jarak jauh, HM, FM gitu. Jadi dirasa gue masih kurang nyaman dan sempet apa ya? Gue sempet minjem sepatu Om gitu ya, yang kata Om tuh, ya udah nih coba dah pakai sepatu yang bisa buat lari jarak jauh nih gitu. Ya kalau dibilang nyaman, ya gue masih tetap lebih prefer brand lokal ini untuk yang nyamannya ya. Gitu. Dan di samping ketahanannya juga, karena yang sekarang ini udah sekitar 2 tahun lah Menggunakan itu ya. si Ortus ini. Masih lengket ya. Intinya Keren Masih juga lengket, ya. masih lengket. Udah sempet kehujanan beberapa kali gitu, dan ya alhamdulillah masih Masya Allah. aman. Itu testimoni real Ortus buat Ortus. Wah, tapi Ortus nih jangan berbesar kepala ya. Artinya tetap ada ruang improvement untuk setiap produk yang akan diciptakan ke depan. Benar, Bang. Ya, jadi kita harus pahami tadi yang sudah disampaikan bahwa dari pengalaman beberapa orang yang menggunakan brand luar dan brand lokal ternyata masih bisa bersaing dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Tinggal ya mungkin masing-masing ada preferensinya ya. Betul. Nah, tinggal putuskan sesuaikan dengan budget masing-masing. Nah, teman-teman mungkin itu sedikit ya obrolan kita sore hari ini seputar dunia olahraga khususnya running bersama tamu spesial kita Sandiaga siapa? Bukan ya? Kelebihan. Bang Sandi Rizaldi. Teman-teman yang penasaran dengan hasil jepretan beliau silahkan kunjungi di Instagramnya apa namanya? @sandirizaldi. Nah, itu dia. Nanti dituliskan di sini. Silahkan dikepoin di sana dan jangan lupa follow kita punya channel. Kita akan ngobrol di lain kesempatan dengan tamu yang berbeda. Saya Sirun. Endra. Mas Pres. Sandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.